Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jawa Barat adalah bagian dari Indonesia yang telah dirahmati Tuhan dengan keberagaman keyakinan, suku, budaya, bahasa, warna kulit, dan pilihan-pilihan identitas lainnya. Oleh karenanya, tidak boleh ada paksaan dalam keberagaman identitas. Karena faktanya manusia tidak ada dengan identitas tunggal yang ada di Indonesia. Dari leluhur kita telah belajar bagaimana menyemai keberagaman melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia kuat karena keberagaman, bukan karena keseragaman. Jawa Barat sendiri dikenal memiliki 3 wilayah budaya, yaitu Priangan, Melayu Betawi, dan Ciayu Majakuning. Dari keberagaman ini kita belajar bahwa dengan kekuatan keberagaman ternyata telah banyak menggerakkan inisiatif di ranah masyarakat sipil yang dengan semangat gotong royong kerelawanan bagaimana membumikan toleransi itu menjadi hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita coba kenalan sama 3 narasumber yang luar biasa dari berbagai lintas generasi. Di hadapan saya sudah ada Ibu Marintan Sirait. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ada Ibu Etit Gartia. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dan saya panggil izinnya Mas Raka ya. Iya. Ya, mau manggil adik tuh rasanya. Oke, Mas Raka ini generasi yang mewakili generasi Z kah ya? Iya, Oke, betul. generasi Z. Oke, nah di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Marintan Sirait. Beliau adalah seniman tangguh yang bergerak di bidang seni dan budaya. Nah, saya pengen banget nih belajar ya, Bu Marintan Sirait itu saya biasanya panggil Mbak Intan ya, gitu. Mbak Intan, saya tuh banyak dengar kiprah Mbak Intan dari bidang seni itu kemudian mengusung nilai-nilai toleransi gitu ya. Jadi masyarakat tuh pengen tahu nih kayak gimana sih prakteknya Mbak Intan selama perjalanan 40 tahun dan kemudian tertarik bagaimana membumikan toleransi ini. Boleh cerita nggak Mbak? Ya, senang sekali bisa bergabung di sini. Jadi kalau boleh cerita, sebenarnya 25 tahun yang lalu itu kami bersama teman-teman di Jendela Ide Indonesia itu berniat untuk membangun sebuah platform bagi anak dan remaja untuk kemudian mempelajari nilai-nilai toleransi. Mengapa? Karena anak-anak ini kami harapkan berasal dari berbagai macam latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik gitu. Kami ingin bahwa anak-anak mengalami sebuah ruang bersama, bisa bekerja sama dan juga punya mimpi bersama. Itu kira-kira yang barangkali mengawali gagasan ini. Lalu kemudian di tahun 2015 ada sebuah kesempatan bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu luar biasa ini kemudian bersepakat menginisiasi sebuah rumpun Indonesia, ruang media perempuan Indonesia yang kemudian juga menggunakan nilai-nilai seni, menggunakan media seni sebagai media penyampai nilai-nilai toleransi. Bersama itu kami kemudian mencoba menghadirkan sebuah tari yang bisa menggalang begitu banyak orang menjadi sebuah ruang perjumpaan dari begitu banyak perempuan ataupun kaum muda yang kemudian bergerak bersama dan menyuarakan nilai-nilai ini. Berarti kalau dari Mbak Intan saya belajar kata kunci ya, bahwa toleransi ini tuh nggak bisa pakai teori ya. Dengan ruang bersama, orang ketemu, ada ruang perjumpaan gitu ya. Betul. Dari berbagai background, latar belakang macam-macam tadi. Nah, saya mau cerita juga kenapa kemudian seni yang menjadi media untuk membangun ruang ini. Karena kalau kita lihat, seni itu kan sebenarnya lebih cair. Seni itu partisipatif, kolaboratif, dan juga bisa membuat orang hadir dengan lebih santai gitu. Nah, ini sebenarnya media yang ini kita gunakan untuk kemudian mengajak
dan menggalang begitu banyak orang untuk kemudian bergabung, untuk menginspirasi orang-orang. Karena kalau kita memakai media-media yang lain, barangkali seperti apa yang sering dilakukan di masa lampau dengan pamflet, dengan atau dengan gerakan demo bersama atau apa, itu barangkali sesuatu yang kurang mengena di masyarakat. Gitu. Oke. Tadi saya dengar Mbak Intan ruang perjumpaannya salah satunya lewat ketuk tilu ya. Nah kita saksikan dulu yuk, kita tarian ketuk tilunya yang pernah begitu kolosal ada di Bandung, ibu kota Jawa Barat, dengan menggerakkan 1000 perempuan ya. Mari kita saksikan. Mbak Intan tadi bilang bahwa ini kan ada remaja, ada anak gitu ya, terus ada perempuan gitu ya. Nah, apa pengalaman Mbak Intan ketika ketemu para ibu-ibu ini ya, kan mewakili perempuan. Kekuatan apa dari perempuan dengan kaitannya membumikan toleransi sepanjang pengalaman Mbak Intan? Oke, nah sebenarnya kami beranggapan bahwa ibu
terutama ibu adalah tiang pertama dan utama pembelajaran nilai. Jadi melalui ibulah kami mencoba untuk menyampaikan nilai-nilai ini, karena kami yakin bahwa para ibu ini tentunya akan tergerak untuk meneruskan ini pada anak-anaknya. Ibu-ibulah yang kemudian menjadi semacam penyampai nilai pada anak-anaknya pertama, dan kemudian pada masyarakat secara lebih luas. Gitu. Para ibu-ibulah juga yang kemudian sangat mudah berkumpul, sangat mudah untuk kemudian diajak untuk bergabung dalam sebuah aktivitas yang sifatnya lebih santai. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi satu pemikiran kami, dan juga diantaranya kami mengajak seorang ibu yang luar biasa, seorang pakar tari, Ibu Ine Arini, yang kemudian menguasai media ini, menguasai tari ini, dan kemudian bisa memberikan pembelajarannya pada yang lain. Nah, Ibu Ine Arini ini yang tadi pemirsa lihat ya, di tayangannya ada memimpin tari kolosal ketuk tilu. Nah, di tengah-tengah kita juga tadi kan Mbak Intan udah cerita ada banyak perempuan tangguh ya. Nah, saya mau kenalin, kalau tadi ada sosok seniman tangguh Mbak Intan, sekarang ada sosok ibu-ibu tangguh ya. Dari sosok ibu-ibu tangguh inilah yang kalau para penari ketuk tilu kelaparan, ada yang menyediakan bala-balanya enak, bikin pepes ikannya juga enak, menggerakkan komunitas perempuan di lapangannya juga bisa aktif gitu. Kita kenalan sama Ibu Etit Gartia. Saya biasa manggilnya Ibu Cece ya, saya panggil Cece aja ya, jadi udah kayak kakak sendiri ya. Bu Cece, saya tuh dengar banget aktivitas ibu ini luar biasa ya. Bu Cece banyak bergerak di komunitas pendidikan ya. Bu Cece, waktu itu saya juga melihat ya aktivitas ibu di tari kolosal ketuk tilu di Bandung gitu ya. Tapi selain itu nanti pengen dong diceritain, kayaknya ketemu Bu Cece nggak hanya di ketuk tilu aja deh. Ada di acara festival anti korupsi gitu ya, di acara yang kegiatannya terkait sama toleransi gitu. Boleh diceritain nggak kenapa Bu Cece begitu bersemangat gitu ya, dan kayaknya energinya nggak habis-habis nih gitu. Kita boleh cerita nggak, Bu? Hatur nuhun, sudah dikasih kesempatan untuk bertemu. Sebetulnya ini berawal dari kegelisahan diri sendiri, karena terlalu tajamnya sekat gitu, rapat sekat itu, perbedaannya tajam. Bagaimana sih menumpulkan perbedaan ini dan sekat ini supaya terbuka gitu, dan kegelisahan teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain yang berada di berbagai komunitas. Akhirnya diberi kesempatan untuk menggabungkan ini melalui ketuk tiluan. Saya ajak komunitas yang lain, ada komunitas Cisangkuy, ibu-ibu yang sering nangkring di Cisangkuy. Terus ada komunitas senam Saparua, yang sering senam di Saparua tiap hari Jumat. Ada ibu-ibu komunitas yang senang membatik, ada ibu-ibu komunitas yang sedang berkebaya, dan lain-lain gitu. Jadinya, Bu Cece ayo dong, karena teman-teman yang tadinya berbeda pilihan itu kok jadi renggang, jadi musuh. Jadi nggak kenal, malah ada yang di-delete dari grup katanya gitu. Bagaimana? Ya sudah, hayu. Mau nggak ikut ketuk tiluan? Hayu ketuk tiluan. Ternyata jadi cair semua. Di situ tanpa harus minta maaf, tanpa harus bersalaman, ternyata jadi akrab kembali. Kita bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng, malah bisa ketawa-ketawa bareng. Nah itu, kegelisahan ini juga kegelisahan saya seorang ibu. Karena mau apapun, mau gimana pun, ibu adalah guru, guru terbaik, guru terbaik di rumah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, toleransi kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya jadi nanti juga kalau bertemu dengan orang yang berbeda tidak kaget, tidak kaget, tidak siapa itu, dari mana, tidak, karena di rumah sudah ditanamkan nilai itu. Jadi rumah adalah sekolah yang terbaik, ibu adalah guru yang terbaik. Sebetulnya waktu di ketuk tilu ini yang ikutan ibu-ibunya nggak hanya dari yang ada di Jawa Barat juga ya sebetulnya, betul nggak Bu Cece? Iya,
Ada yang dari Jakarta, malah ada yang dari Makassar waktu itu datang ingin ikut karena kebetulan lagi ada di Bandung, minta dibelikan kebaya dan selendangnya. Akhirnya ikut latihannya cuma 1-2 hari, terus tapi nanti kalau salah-salah nggak apa-apa karena ini bukan mau lomba. Kita hanya mau bergembira, mau menari bersama, dan inilah sekat jadi cair. Jadi ternyata dari seni ini tuh kita bisa belajar juga ya, bahwa membumikan toleransi itu nggak perlu dengan konsep yang berat gitu ya, dengan gerak bersama, terus memakai nilai-nilai kearifan lokal tuh malah kita seperti jadi saudara ya, saudara dalam satu identitas. Iya, betul. Budaya. Karena seni itu ternyata membuat cair. Budaya itu jadi membuat orang jadi ini terasah ya, terasah kalbu, terasah rasa gitu. Gitu. Jadi rasa dan karsa itu terasah melalui seni dan budaya. Nah, kalau menurut Bu Cece nih, seni dan budaya itu tadi kan kita dengarnya dari perspektif seni seorang seniman Mbak Marintan Sirait ya, dari Bu Cece nih, ibu-ibu gitu ya. Ini sebetulnya ngaruh juga nggak sih ke anak muda menurut Bu Cece? Sebetulnya ngaruh, karena kemarin juga Ketuk Tiluan ternyata banyak yang dari komunitas pendidikan, dari sekolah-sekolah. Iya, dari sekolah, malah ada dari Indramayu dan Garut itu mengirimkan anak-anaknya. Itu levelnya Pak? PAUD, TK, SD? Ada SD, SMP dan SMA. Oh, menarik ya. Yang kuliah juga ada? Ada. Yang kuliah dari Universitas Siliwangi, Tasik ada yang ikut, dan dari Pangandaran, Unpad Pangandaran ada yang jauh ikut. juga ya? Iya. Itu. Jadi sebetulnya ini kan cerminan kerinduan dan kegelisahan sebetulnya ya di akar rumput gitu. Karena masyarakat ternyata tidak harus lewat seminar. Kalau menanamkan toleransi ternyata melalui seni itu sudah tertanam dan itu dibawa pulang ke rumah. Iya, betul. Rasanya dibawa pulang ya. Betul. Nah, dari sosok perempuan tangguh nih gitu ya. Tadi kan Bu Cece udah cerita ada yang anak PAUD, SD, SMP sama SMA ikut. Ini kalau nggak salah juga ada anak kuliah ya gitu. Nah, di tengah-tengah kita udah ada Mas Raka ya. Ini mewakili generasi Z. Mas Raka ini aktif banget. Saya sering banget ketemu kalau acara yang kegiatannya berkaitan sama seni, terus di belakangnya ada nilai-nilai dengan toleransi. Iya, betul. Mas Raka nggak banyak loh anak muda yang konsisten sama komitmen gitu ya. Saya ngelihat Mas Raka bukan yang tipikal cuma hura-hura aja nih gitu. Boleh ceritain nggak gitu apa yang membuat Mas Raka tertarik gitu? Yang membuat saya tertarik sebenarnya saya merasa ini perlu ya gitu. Anak muda, kemudian saya suka berpikir dan lihat juga di sekitar. Apakah ada anak muda juga terlibat di situ? Padahal menurut saya itu penting, tapi kenapa belum ada ya gitu. Nah, dari keresahan itu yang bikin saya, ayo ikut partisipasi dan kolaborasi, terlibat terus itu. Karena waktu itu menarik ya, waktu latihan Ketuk Tilu di antara banyak ibu-ibu mayoritas, terus ada anak muda yang malah jadi ibu-ibunya latihan sama gerakan Mas Raka karena lebih luas daripada yang ibu-ibu nih Mas Raka gitu. Nah, selain Ketuk Tilu kegiatannya tuh saya pernah dengar katanya aktif di Sekolah Damai Indonesia. Iya, betul. Boleh cerita nggak sejak kapan, terus ngapain aja kegiatannya Skodi ini? Saya tergabung di Sekolah Damai Indonesia itu dari tahun 2019. Jadi itu sebuah komunitas yang bergerak di tiga tahap ya dalam mewujudkan perdamaian gitu. Yang pertama itu toleransi, yang kedua itu penerimaan, dan yang tiga diakhiri dengan keterlibatan. Gitu. Jadi saya awalnya ikut pertemuan-pertemuan, jadi kita mengadakan sebuah pendidikan alternatif. Jadi kita bikin ruang aman untuk bicara soal perdamaian dan konflik, dan juga hubungannya dengan isu-isu lokal yang ada di Bandung dan sekitarnya gitu. Oke. Kalau harapannya Mas Raka nih mewakili generasi muda buat kita-kita gitu ya, yang nanti kan tongkat estafet kepemimpinan gitu ya, terus warna Jawa Barat dan Indonesia ini, harapannya apa sih kalau buat Mas Raka? Harapannya terbentuknya untuk gerakan ini supaya bisa dilanjutkan adalah dengan adanya partisipasi anak muda yang bermakna gitu. Partisipasi anak muda yang bermakna. Iya, betul. Jadi
mungkin orang dewasa aktif dan melibatkan anak muda, tapi memang keterlibatannya mungkin terbatas gitu. Nah, yang saya harapkan adalah mungkin kita perlu membawa itu ke tingkat yang lebih tinggi, di mana anak muda bisa sepenuhnya terlibat gitu, dan terlibat juga dalam pemilihan keputusan, pengambilan keputusan, dan juga operasinya juga gitu. Dan emang idealnya sih partisipasi anak muda itu di tingkat paling akhir adalah dipimpin oleh anak muda, keputusan dibagi bersama orang dewasa gitu. Jadi ide-ide yang dari orang dewasa ini didorong supaya memang kalau ide pengembangan semua itu oleh anak muda gitu. Jadi dengan muncul yang komunitas-komunitas atau kelompok yang seperti itu juga, ataupun yang organisasi yang lain memberikan ruang seperti itu, ini akan, saya pikir akan mempercepat gitu gerakan dan keterlibatan, dan lebih cair lagi gitu dalam gerakan. Dari masyarakat kita belajar ya, partisipasi yang bermakna ya. Ini quote-nya keren sekali. Sekaligus juga mungkin itu sebagai closing statement ya dari masyarakat. Dari Bu Cece boleh, biar gantian nih, dari Bu Cece. Apa sih harapannya yang paling penting, kunci untuk menjaga toleransi dalam konteks kebangsaan yang ada di Jawa Barat dan di Indonesia menurut Bu Cece? Sebagai orang tua, sebagai ibu juga, biarkan anak-anak mengembangkan daya imajinasi dan pikirannya, dan biarkan anak-anak mengenal apapun yang ada di luar itu, supaya mereka nanti ada dimanapun. Karena saya sebagai orang tua atau ibu-ibu yang lain tidak akan terus-menerus mendampingi anak-anak. Mereka akan ada di suatu tempat yang berbeda budaya, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda kulit malah. Tapi mereka sudah bisa menerima karena mereka sudah diajarkan, sudah ditanamkan rasa, dan karsanya jalan, gitu. Hatinya juga jalan, perasaannya juga jalan. Dari Bu Cece kita belajar quote yang kuat ya, satu kata, rasa ya gitu. Nah, terakhir nih dari Mbak Intan, apa pesan kunci yang menurut Mbak Intan paling penting banget nih buat dijaga dalam membumikan toleransi dan menjaga Indonesia ini? Oke, sebenarnya saya mungkin akan sedikit berbicara tentang dari perspektif Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sebenarnya setiap individu di masyarakat itu dapat berperan aktif untuk kemudian mewarnai kebudayaan. Kita tidak perlu menunggu apapun dari pemerintah, kita harus berinisiatif gitu. Dan yang diharapkan adalah terbentuknya sebuah ruang perjumpaan dari beragam masyarakat, dari beragam latar belakang, yang kemudian dapat menghadirkan mimpi bersama. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber lintas generasi yang luar biasa, Mas Raka. Mudah-mudahan nanti bisa banyak menggerakkan para pemimpin lainnya ya. Ibu Cece, perwakilan Ibu Tangguh, dan Bu Marintan Sirait ya, sebagai seniman tangguh yang bisa mencairkan toleransi dengan media seni. Saya Iva Hanifah Misbah, tidak berani menyimpulkan apa-apa, tapi saya hanya berani belajar hari ini bahwa mari kita mulai dari diri sendiri untuk bisa menggerakkan partisipasi yang bermakna. Dan dengan praktek baik dari 3 narasumber ini, kita sudah belajar bahwa seni merupakan media cair yang bisa menggerakkan kolaborasi partisipatif tanpa memandang latar belakang perbedaan keyakinan agama, suku, budaya, bahasa, dan lainnya. Dalam keberagaman di Indonesia kita belajar yang tidak bersaudara dalam satu keyakinan, kita bersaudara dalam kemanusiaan. Rahayu.